Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat jelas hari itu. Pagi yang harusnya biasa-biasa saja berubah menjadi hari yang mengubah pandanganku terhadap pernikahan, terhadap suami, bahkan terhadap diriku sendiri. Matahari belum tinggi saat aku membuka mata. Seperti biasa, aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menyiapkan baju kerja suami, dan bekal anak-anak. Rutinitas yang selama ini kulakukan tanpa mengeluh, karena kuanggap inilah bentuk pengabdianku kepada keluarga. Dulu aku juga bekerja. Aku seorang staf keuangan di sebuah perusahaan swasta. Gajiku memang tidak sebesar suamiku, tapi cukup untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Tapi sejak anak keduaku mulai masuk TK dan anak pertamaku naik ke kelas 2 SD, semua berubah. Jadwal les anak-anak, antar jemput sekolah, pekerjaan rumah yang makin menumpuk, dan suamiku yang semakin sering pulang malam membuat aku merasa harus memilih. Aku memilih keluar dari pekerjaanku. Dengan keyakinan penuh, aku rela meninggalkan karir yang sudah aku bangun hampir 7 tahun. Rumah dan anak-anak butuh kamu. Aku yang akan cari uang. Kamu cukup urus semuanya di rumah, kata suamiku waktu itu. Aku percaya. Aku bahkan merasa bangga telah membuat keputusan yang dewasa demi keluarga. Walau dalam hati kecilku ada rasa takut. Takut kehilangan kendali, takut bergantung sepenuhnya pada suami. Takut jika suatu hari aku dianggap beban. Hari-hari berlalu dan benar saja, semuanya memang tidak semudah yang kubayangkan. Suamiku mulai sering pulang larut malam. Dulu dia akan selalu memberitahuku jika harus lembur atau ada pekerjaan mendadak. Tapi belakangan dia hanya bilang, "Nanti malam aku pulang telat," tanpa penjelasan. Kalau ku tanya lebih lanjut, jawabannya selalu pendek dan ketus. Bahkan kadang dia mengabaikan pesanku seharian. Aku mencoba memahami. Mungkin dia lelah, mungkin tekanan kerja makin tinggi. Tapi yang membuatku sakit hati bukan hanya itu. Aku mulai merasa aku tak lagi dihargai. Uang belanja makin sedikit. Tapi dia tidak mau mendengarkan saat aku bilang kebutuhan rumah tangga makin naik. Aku bahkan harus menghemat sabun cuci dan beras demi bisa beli susu untuk si bungsu. Sampai suatu pagi, aku memberanikan diri membuka pembicaraan yang selama ini kutunda. Hari itu adalah hari Sabtu. Kami diundang makan siang di rumah mertua. Sebelum berangkat, aku duduk di sampingnya yang sedang mengenakan sepatu. "Mas, minggu depan Dira harus bayar uang sekolah, SPP dan juga biaya buku. Totalnya 2 juta. Dia mendengus pelan. "Kamu selalu minta uang, uang, dan uang. Kerjaannya di rumah aja, tapi mintanya kayak nggak tahu diri." Aku tercuker. "Mas, aku nggak minta buat diri aku. Ini buat sekolah anak kita. Gak usah ngatur-ngatur aku. Aku tahu kapan harus bayar. Jangan bikin pusing." Aku diam. Mataku mulai terasa panas, tapi aku tahan. Aku tidak ingin ribut di pagi hari. Aku tahu, di rumah mertua nanti semua mata akan tertuju padaku kalau wajahku sembab. Jadi aku menahan semua luka itu sendiri. Siang itu seperti dugaan, mertua memuji suamiku habis-habisan. "Wah, Mas Yoga ini rajin banget kerja. Pulang malam, pagi-pagi udah berangkat, semua demi keluarga." Aku hanya tersenyum. Pahit. Ingin rasanya ku beritahu semua bahwa demi keluarga itu sebenarnya hanya tempelan. Bahwa aku yang dulu ikut bekerja sekarang harus berpikir 2 kali untuk beli tisu dapur. Tapi aku diam. Setelah makan, saat suasana agak tenang, aku kembali membicarakan soal uang sekolah. Kali ini aku bisikan pelan di telinganya. Kupikir kalau tidak di rumah dia akan lebih menjaga sikap. Tapi ternyata aku salah besar. "Mas, tolong ya minggu ini ditransfer uang buat SPP-nya Dira. Ibu bendahara udah ngingetin." Dia menoleh cepat. Tatapannya dingin. "Kamu ini ya,
Aku udah bilang jangan ngatur-ngatur aku. Belum sempat aku jawab, tangannya melayang ke pipiku. Suara tamparannya terdengar begitu keras. Semua orang langsung diam. Mertua berdiri setengah badan. Terkejut, kakak iparku menjatuhkan sendok. Dira, anakku, menangis seketika. Aku beku. Pipiku perih, tapi jauh lebih perih lagi harga diriku yang hancur di depan keluarganya. Aku berdiri, tidak berkata apa-apa. Aku tahu jika aku berbicara, aku akan menangis di tempat itu. Jadi aku memilih mengambil tas, menggandeng Dira, dan keluar dari rumah itu. Sore itu aku duduk sendiri di kamar. Anak-anak bermain di luar, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku memandang cermin. Di pipi kiri masih terlihat samar bekas tamparan itu. Tapi yang lebih nyata adalah tatapan kosong di mataku. Aku merasa bodoh. Aku rela berhenti bekerja demi keluarga, tapi inikah balasannya? Malam harinya dia pulang seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Tak ada permintaan maaf, tak ada penyesalan. Bahkan dia masih sempat bersiul kecil saat mengganti bajunya. Aku sudah tidak ingin lagi ditampar oleh orang yang seharusnya memelukku saat aku lelah berjuang untuk keluarga ini. Malam itu, aku tidur sambil memeluk Dira dan adiknya, Arga, erat-erat. Suamiku tidur di kamar depan. Seperti biasanya belakangan ini, beralasan agar bisa lebih fokus bekerja malam. Tapi aku tahu, itu hanya cara lain untuk menjauhiku. Jarak yang awalnya hanya beberapa langkah, kini terasa seperti jurang tak terlihat yang memisahkan kami. Besok paginya, aku bangun lebih awal. Menyiapkan sarapan tanpa suara, tanpa percakapan. Saat suamiku duduk di meja makan, aku hanya meletakkan nasi, sayur dan lauknya tanpa sepatah kata. Begitu juga dia. Tidak ada terima kasih. Tidak ada enak makanannya. Hanya diam yang menyakitkan. Usai dia berangkat kerja, aku kembali membuka laptop. Pekerjaan freelance-ku mulai rutin, dan itu memberiku kekuatan kecil setiap hari. Kadang aku berpikir, kenapa aku tidak melawan saat ditampar? Kenapa aku tidak membalas dengan teriakan atau tangisan yang mengguncang rumah itu? Tapi sekarang aku tahu jawabannya. Karena aku memilih bertahan untuk anak-anak. Tapi bukan berarti aku akan diam selamanya. 3 hari setelah itu, kejadian yang membuatku nyaris kehilangan kendali terjadi. Siang itu aku ke sekolah Dira untuk rapat orang tua murid. Dan di tengah obrolan dengan wali kelas, aku diberi kabar bahwa SPP bulan lalu masih belum dibayarkan. Aku tertegun. Tapi suami saya bilang sudah dibayar, Bu. Wali kelas menggeleng pelan. Kami sudah 3 kali kirim surat, Bu. Mungkin tidak sampai ke tangan Ibu. Aku terdiam. Malu, marah, bingung bercampur jadi satu. Setelah rapat, aku segera pulang. Di rumah, aku cari amplop surat sekolah yang biasanya ditaruh di meja ruang tamu. Tidak ada. Aku cari di laci. Kosong. Sampai akhirnya aku buka tempat sampah. Di bawah tumpukan plastik bekas dan sampah dapur, ada amplop dari sekolah. Kusut, basah, dan berbau. Mereka akan tumbuh dalam rumah yang dipenuhi rasa hormat, cinta, dan keberanian untuk berkata cukup saat luka sudah terlalu dalam. Hari Senin pagi, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk memasak sarapan suami, tapi untuk menemani anak-anakku ke sekolah dari rumah orang tuaku. Hari itu dingin, tapi anehnya hatiku terasa hangat. Entah dari mana datangnya keberanian itu, yang pasti aku tahu, aku sedang berdiri di titik balik hidupku. Saat aku dan anak-anak masuk ke gerbang sekolah, Dira menggenggam tanganku erat. Bu, ayah gak marah kita tinggal di rumah Eyang. Aku jongkok dan menatap matanya. Ayah memang marah, Nak. Tapi ibu lebih takut kalau kamu tumbuh jadi anak yang menganggap kekerasan itu biasa. Dia hanya mengangguk pelan, lalu memelukku. Momen itu menampar batinku lebih keras dari pukulan suamiku. Aku hampir membiarkan anak-anakku tumbuh dengan luka yang tak terlihat.
luka yang perlahan menghancurkan mereka dari dalam. Setelah mengantar mereka, aku langsung menuju ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Aku ditemani ibu. Di ruang konsultasi yang sederhana, aku duduk di hadapan seorang perempuan paruh baya yang menyambutku dengan senyum tulus dan mata yang tajam penuh empati. "Sudah sejauh ini kamu bertahan," katanya, setelah mendengarkan ceritaku hampir 1 jam penuh. "Tapi pertanyaannya sekarang, kamu mau bertahan sampai kapan?" Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena aku lemah, tapi karena akhirnya ada seseorang yang bertanya, bukan dengan menyalahkan, tapi dengan ingin menyelamatkanku. Aku pulang dengan membawa beberapa berkas. Konsultasi hukum, rencana ke depan, langkah-langkah jika aku ingin menempuh jalur hukum dan membawa anak-anak bersamaku. Sore harinya, untuk pertama kalinya setelah aku pergi, suamiku datang ke rumah orang tuaku tanpa pemberitahuan. Ia masuk dengan wajah tenang, tapi sorot matanya penuh kemarahan yang ditahan. "Bisa kita bicara?" katanya padaku, sambil menatap ayahku dengan penuh tantangan. Ayahku berdiri. "Kalau kamu datang untuk bicara baik-baik, silahkan. Tapi satu kata kasar keluar dari mulutmu, aku usir kamu dari rumah ini." Suamiku menatap ayahku sejenak, lalu menarik nafas dalam. Kita bicara di ruang tamu. Anak-anak di dalam kamar bersama ibu. "Apa maksudmu bawa anak-anak dan kabur begitu saja?" tanyanya pelan, tapi nada suaranya menahan amarah. Aku menatap matanya. "Aku nggak kabur. Aku menyelamatkan diri dan anak-anak dari kamu." Tawanya kecil, sinis. "Maksud kamu, karena tamparan itu?" "Bukan cuma karena itu, tapi karena selama ini aku hidup dalam ketakutan, dalam tekanan, dalam penghinaan. Aku rela berhenti kerja demi kamu, demi anak-anak. Tapi kamu malah memperlakukan aku seolah aku ini cuma beban. Bahkan saat aku minta uang sekolah kita, kamu tampar aku di depan orang tuamu sendiri. Aku lelah tahu nggak? Kamu pikir cari uang itu gampang? Kamu di rumah enak, tinggal masak dan ngurus anak. Aku yang kerja siang malam. Dan kamu pikir itu pembenaran untuk menamparku, menghinaku, membuat anak-anak kita melihat ayah mereka melukai ibunya?" Dia terdiam. Nafasnya memburu. Wajahnya merah padam. Tapi aku tak bergeming. Aku tak lagi menjadi perempuan yang dulu menunduk saat dibentak. "Aku nggak akan kembali," kataku tegas. "Kalau kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, datanglah bukan sebagai suami yang ingin berkuasa, tapi sebagai manusia yang ingin berubah." Dia bangkit. "Kalau kamu nekat minta cerai, jangan harap kamu bisa bawa anak-anak." Ucapannya menghantamku seperti badai. Tapi sebelum aku sempat menjawab, ayahku sudah berdiri tegak di sampingku. "Kamu pikir kamu siapa, Yoga? Anak-anakku ini sudah kamu siksa secara lahir dan batin. Lalu kamu masih punya muka mengancam seperti itu di rumah saya." Suara ayahku gemetar menahan amarah. "Kamu boleh jadi ayah biologis mereka. Tapi hak asuh nggak ditentukan dari DNA. Hak asuh ditentukan dari siapa yang lebih waras, siapa yang lebih mampu memberi anak-anak rasa aman. Dan kamu bahkan nggak sanggup kasih uang sekolah tanpa tamparan." Suamiku melirik ke arahku. Sekilas aku lihat sorot ragu di matanya. Tapi hanya sekilas. Selebihnya adalah ego yang terluka. Dia berbalik pergi tanpa sepatah kata. Setelah kepergiannya, aku terduduk lemas. Tapi bukan karena takut, tapi karena sadar langkahku berikutnya tidak akan mudah. Mungkin dia akan melawan, mungkin dia akan mempermalukanku, tapi aku sudah siap. Beberapa hari kemudian, aku mengajukan permohonan mediasi melalui pengadilan agama. Aku ingin penyelesaian damai. Tapi kalau dia menolak, aku siap melangkah ke tahap berikutnya. Malam-malamku naik kini, dipenuhi dengan tumpukan dokumen. Aku tidak lagi sekedar ibu rumah tangga.
Aku kini seorang ibu yang memperjuangkan keselamatan anak-anaknya. Seorang perempuan yang menolak tunduk pada kekerasan yang dibungkus dengan kata nafkah. Dan pada suatu malam, saat aku sedang mengecek ulang dokumen yang akan kubawa besok ke pengadilan, Dira tiba-tiba masuk ke kamarku, membawa secarik kertas kecil. "Ini aku gambar ya, Bu," katanya dengan tersenyum. Kertas itu bergambar sederhana. Ada ibu, ada 2 anak. Dan di atasnya tertulis dengan ejaan belum sempurna. Keluarga bahagia tanpa ayah yang galak. Aku menatap gambar itu lama. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Aku punya alasan untuk berjuang, dan alasan itu sedang tidur lelap malam ini, dengan mimpi yang semoga tidak lagi berisi suara teriakan atau tamparan, tapi mimpi tentang rumah yang utuh walau tanpa ayah di dalamnya. Tapi mimpi tentang rumah yang utuh walau tanpa ayah di dalamnya. Pagi itu aku bangun lebih awal, menatap langit yang mulai cerah dari jendela kamar orang tuaku. Aku duduk di pinggir ranjang, memandangi kedua anakku yang masih terlelap. Hati kecilku bergetar, bukan karena takut, tapi karena hari ini aku akan menghadapi babak baru, sidang mediasi pertama di pengadilan agama. Aku mengenakan kemeja putih polos, meminjam blazer tua milik ibu, dan mengikat rambutku rapi. Aku ingin terlihat kuat, tegar, dan siap. Di dalam hati masih ada ketegangan, tapi aku tahu aku tidak boleh goyah. Bukan sekarang, bukan setelah semua luka yang sudah kulalui. Di ruang pengadilan, kami duduk di ruangan kecil. Aku di sisi kiri, suamiku di kanan. Di antara kami duduk seorang mediator, laki-laki setengah baya dengan sorot mata tajam namun tenang. Matanya bergantian menatap kami. Aku menunduk sebentar, lalu menatap suamiku lurus-lurus. Dia masih seperti biasa, dingin, arogan, dan penuh gengsi. "Apakah ada kemungkinan kalian berdamai?" tanya mediator perlahan. Aku menarik napas panjang. Saya bersedia berdamai jika dia mengakui kesalahannya, berhenti melakukan kekerasan, dan memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai beban. Kalau tidak, saya siap lanjut ke tahap berikutnya. Suamiku tersenyum miring. "Lihat, baru beberapa bulan di rumah orang tuanya saja sudah berani melawan. Dulu diam-diam aja di rumah." Kata-kata itu menyulut bara di dadaku. Tapi aku tetap tenang. Aku menatap mediator, lalu berkata dengan lantang, "Saya diam bukan karena saya bodoh, tapi karena saya berharap dia berubah. Tapi ternyata saya hanya disuruh diam agar dia bisa lebih mudah menginjak saya." Suamiku tertawa kecil. "Dulu kamu minta berhenti kerja, sekarang menyalahkan saya." Aku mendesis. "Aku berhenti karena kamu memintaku, karena kamu ingin aku urus rumah. Tapi sekarang kamu gunakan itu untuk merendahkanku, untuk mengontrol hidupku." Mediator mengetuk meja pelan, meminta kami tenang. "Saya bisa lihat ini bukan masalah sepele. Kita lanjut ke mediasi kedua minggu depan. Tolong pertimbangkan kembali apa yang kalian inginkan, bukan hanya untuk diri masing-masing, tapi untuk anak-anak." Aku keluar dari ruang pengadilan dengan kepala tegak. Tapi sesampainya di luar, air mataku tak bisa lagi kutahan. Ibu memelukku erat. Aku menangis sepuasnya di pelukannya. Bukan karena aku menyesal, tapi karena perjuangan ini begitu melelahkan. Malamnya, aku duduk di kamar, membuka laptop, dan menulis lagi. Kali ini bukan hanya tulisan curahan hati, tapi aku mulai menulis cerita. Cerita fiksi tentang perempuan yang bertahan dalam badai rumah tangga yang penuh luka. Aku posting bab pertama di blog yang lama tak tersentuh. Tak sangka, esok paginya notifikasiku penuh. Banyak perempuan membalas tulisanku.
Banyak yang berkata, aku juga pernah mengalami ini. Ada yang diam-diam membaca, ada yang mengirim pesan penuh tangis, ada pula yang bertanya bagaimana cara memulai langkah pertama untuk keluar dari rumah penuh luka. Aku menangis membaca pesan-pesan itu. Ternyata aku tidak sendiri. Ternyata suara kecilku bisa menjadi gema bagi banyak perempuan yang juga terjebak di jeruji tak kasat mata bernama rumah tangga. Beberapa hari kemudian, suamiku mengirim pesan. Kali ini nadanya berbeda. Apa kamu benar-benar mau menghancurkan rumah tangga ini demi harga dirimu? Aku membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Lalu ku jawab pelan, rumah tangga ini sudah hancur, Mas. Bukan karena aku, tapi karena kamu menginjak harga diriku dari awal dan baru sekarang aku berani berkata cukup. Tak ada balasan setelah itu, dan aku tak mengharapkannya lagi. Mediasi kedua pun tiba. Kali ini suamiku tak datang. Dia mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya bahwa ia tak ingin melanjutkan proses mediasi. Aku tahu artinya. Sidang akan dilanjutkan sebagai gugatan cerai sepihak dariku. Di perjalanan pulang, aku menggenggam tangan Dira dan Arga. Mereka bertanya pelan, "Bu, kita nanti tinggal di mana kalau ibu cerai sama ayah?" Aku tersenyum sambil menatap wajah polos mereka. Kita akan tinggal di tempat yang penuh cinta. Gak harus besar, gak harus mewah, tapi cukup untuk membuat kalian bisa tidur tanpa tangisan, tanpa suara bentakan, dan tanpa rasa takut. Dira mengangguk pelan. Aku mau tinggal di rumah kayak gitu. Dan di saat itu juga, aku bersumpah, aku akan bangun rumah kecil kami. Rumah tanpa teriakan, rumah tanpa tamparan, rumah tanpa rasa takut. Rumah yang utuh, walau hanya ada aku, Dira, dan Arga di dalamnya. 2 bulan berlalu sejak sidang mediasi terakhir. Proses perceraian kami berjalan perlahan tapi pasti. Aku menjalani semuanya dengan hati yang telah membatu oleh luka, namun tetap hangat karena cinta anak-anakku yang menjadi alasan utama aku bertahan. Hidupku kini berpusat pada satu hal, membangun kembali puing-puing diriku sedikit demi sedikit. Pagi itu, di rumah orang tuaku yang sederhana, aku menerima kabar dari pengacara. Sidang akhir akan dilaksanakan minggu depan. Hatiku berdebar. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu ini akan menjadi hari ketika semuanya benar-benar berakhir. Namun 2 hari sebelum sidang itu, aku mendapat surat dari sekolah Dira. Bukan soal SPP atau tugas anak-anak, tapi undangan menghadiri pertunjukan drama kecil yang diadakan oleh kelas Dira. Mereka akan tampil sebagai penutup semester, dan Dira menjadi salah satu tokoh utama. Aku datang dengan riasan sederhana, duduk di barisan belakang, menyaksikan anakku berdiri di atas panggung kecil dengan suara lantang dan ekspresi penuh semangat. Ia memerankan anak kecil yang kehilangan ibunya karena perang, tapi tetap berjuang dengan senyum. Saat pementasan usai, seluruh ruangan bertepuk tangan. Dan ketika semua anak-anak dipanggil satu persatu untuk berdiri bersama orang tuanya, Dira berlari ke arahku dan berteriak, "Ibu, Dira menang, Dira berani tampil." Aku memeluknya erat, mencium keningnya. "Ibu bangga banget sama kamu, Nak, kamu luar biasa." Lalu, tepat saat aku berdiri sambil memeluk Dira, dari kejauhan aku melihat sosok yang membuat hatiku sempat berhenti berdetak. Suamiku, mantan suamiku, berdiri di dekat pintu masuk aula sekolah. Wajahnya kaku. Dia datang. Aku tak tahu dari siapa dia tahu acara ini. Tapi dia datang. Dia tidak mendekat. Hanya berdiri di sana, memperhatikan dari kejauhan. Lalu pergi tanpa sepatah kata. Aku tak mengejarnya. Tidak ada alasan lagi untuk melibatkan dia dalam momen-momen kecil yang kudapatkan dengan penuh perjuangan. Sidang akhir pun tiba. Di ruang pengadilan, aku menatap majelis hakim dengan tenang.
Saat ketukan palu terdengar menggema di ruang yang hening, air mataku jatuh pelan. Bukan karena menyesal, tapi karena akhirnya aku bebas. Hak asuh anak resmi diberikan kepadaku. Pengadilan menyatakan bahwa lingkungan psikologis anak-anak lebih stabil bersamaku. Suamiku tidak hadir. Dia hanya mengirim kuasa hukum seolah menandakan bahwa aku dan anak-anaknya tidak lagi penting baginya. Sepulang dari pengadilan, aku berjalan pelan menyusuri gang sempit menuju rumah orang tuaku. Tapi langkahku tidak lagi berat. Di tanganku ada berkas keputusan yang akan menjadi tiket menuju hidup yang baru. Aku bukan lagi perempuan yang ditampar karena minta uang sekolah. Aku bukan lagi istri yang diminta diam demi menjaga nama baik keluarga. Aku adalah ibu dari 2 anak hebat. Aku adalah perempuan yang pernah dihancurkan, tapi memilih untuk tidak tetap hancur. Aku membangun rumah kami yang kecil. Memulai usaha kecil-kecilan dari rumah, menerima jasa pembukuan UMKM, menulis artikel pesanan, dan sesekali menulis cerita tentang perempuan tangguh. 1 tahun berlalu. Hari itu ulang tahun Dira yang ke-10. Kami merayakannya di ruang tamu kecil dengan kue buatan sendiri, balon warna-warni, dan lilin berbentuk angka 10. Saat semua orang sudah pulang, Dira memelukku dan berkata, "Ibu, aku tahu ibu udah capek banget, tapi makasih ya karena ibu gak nyerah." Aku menahan air mata. Ibu ndak akan pernah nyerah, Dira, karena kamu dan Arga adalah alasan ibu hidup. Tiba-tiba, Arga menyodorkan gambar buatannya. Di situ ada gambar rumah kecil dengan 3 orang, aku, Dira, dan dirinya. Di atasnya tertulis, rumah paling kuat di dunia. Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena sakit. Tapi karena bahagia. Bahagia karena aku tidak memilih bertahan di rumah yang salah. Bahagia karena aku punya keberanian untuk pergi. Bahagia karena anak-anakku mengerti bahwa rumah bukan soal bangunan. Bukan soal lengkapnya ayah dan ibu, tapi tentang siapa yang tetap berdiri untuk melindungi saat dunia menghantam. Dan malam itu, aku menutup mata dengan tenang, memeluk anak-anakku erat-erat. Akhirnya aku tahu, aku tidak kehilangan keluarga. Aku justru menyelamatkannya. Dari reruntuhan luka, kami membangun rumah kami sendiri. Rumah yang utuh. Rumah yang penuh cinta, rumah yang tak akan pernah lagi diisi tamparan.